Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya dengan Bapak Muhammad Abdillah mengadakan diseminasi positif guru penggerak 1.4 yang berjudul menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk menjelaskan lebih detail dan lebih terperinci, mari kita lakukan sekarang. Yang pertama, salam dan bahagia. Assalamualaikum, alhamdulillah. Semoga Allah yang Maha Esa selalu melindungi kita untuk memberikan keberkahan pada hidup kita semua dengan ilmu dan amalan yang kita lakukan. Capaian pembelajaran kita dalam acara ini adalah: 1. Memahami konsep budaya positif di dalam konsep perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Selanjutnya, 3 teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, motivasi internal dan eksternal. Selanjutnya, keyakinan kelas. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ini yang pertama. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid dan menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada siswa. Saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mungkin Bapak Ibu menjawab bisa atau menjawab tidak. Mari kita telusuri lagi mengenai ilmu pertanyaan pemantik yang saya sampaikan tadi. Dalam disiplin motif dan nilai-nilai kebajikan universal, saya beri gambaran konkret ya Bapak Ibu ya. Ibaratnya Bapak itu memegang sesuatu, memegang benda sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Dalam genggaman Bapak sendiri, genggaman Ibu sendiri. Dan saya sebagai orang yang mencoba sekuat tenaga untuk merubah, Anda menunjukkan apa yang Bapak pegang, yang Ibu pegang, dengan rayuan, dengan hadiah, atau dengan ancaman dan hukuman agar Bapak membuka apa yang di tangan kita, tangan Bapak. Pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dengan yang memegang tersebut, siapa yang memiliki kontrol? Tentunya apa yang memiliki kontrol adalah Bapak Ibu sendiri kan? Bukan saya yang merayu, mengancam, atau memberi hadiah. Tapi Bapak Ibu yang memiliki kontrol membuka atau menutup tangan Bapak. Nah, itu namanya apa? Ya, usaha saya itu namanya stimulus respon. Saya beri stimulus hukuman, stimulus hadiah, stimulus ancaman, atau stimulus apa model rayuan. Nah, itu saya menunggu respon Bapak. Tapi responnya tetap ada pada Bapak sendiri. Nah, mari kita meningkat lagi dari ancaman, rayuan. Ibaratnya kalau Bapak ibadah itu ya karena pahala, karena surga, karena takut siksa neraka, kita rubah. Kita ibadah memang hanya karena cinta kita kepada Allah. Nah, itu nama teori kontrol atau pilihan pada diri kita. Kita diberi ilmu untuk memilih. Nah, kita berusaha memahami orang lain, saya berusaha memahami Bapak pentingnya untuk membuka tadi. Saya mengajak untuk memberi pilihan semua untuk memilih tujuan. Kemudian saya mengajak Bapak untuk mengontrol diri Bapak sendiri. Bapak tidak mengontrol orang lain,
kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan Bapak berpikir menang-menang, bukan berpikir menang kalah dengan teori kontrol tersebut. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai makna disiplin. Disiplin itu secara bahasa Latin artinya adalah belajar, bukan tertib sesuai aturan atau kepatuhan, dilakukan sesuatu yang dilakukan seorang untuk mendapatkan kepatuhan, bukan. Tapi disiplin itu artinya belajar. Kita kembali ke makna asalnya yang dicetuskan oleh orang-orang Latin yang bernama Socrates dan Plato. Makna disiplin adalah pada diri anak-anak, yaitu belajar, menggali potensi menuju tujuan apa yang dihargainya. Disiplin diri membuat orang menggali potensi yang menuju pada tujuan apa yang dihargainya. Jadi intinya disiplin itu belajar, Bapak Ibu, bukan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu pendapat umum yang mengarah kepada tidak sesuai dengan makna asli disiplin, mengalami pembiasan dan kesalahan. Jadi akhirnya disiplin itu ketidaknyamanan, disiplin itu bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, tapi karena ketidaknyamanan tersebut kita melakukan disiplin. Itu salah. Disiplin intinya adalah belajar, bukan yang lain. Kita lanjutkan. Nilai kebajikan universal. Kita membahas mengenai dasarnya dulu ya. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan bersifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Lisan, bahasa, suku, agama maupun latar belakang tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut William Glasser, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Diana Gosen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diakhiri, maka motivasi intrinsik, motivasi yang di dalam akan terbangun hingga menggerakkan motivasi itu sesuai dengan tujuan mulia yang diinginkan. Jadi motivasi di dalam itu digerakkan. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Saya lanjut lagi. Ini teori motivasi ya Bapak Ibu. Ada dua, satu eksternal dan internal. Nah, kalau eksternal ini ibaratnya ya, Bapak Ibu itu sholat atau beribadah karena motivasinya surga, karena motivasinya nanti dikubur tidak disiksa, karena motivasinya nanti akan mendapatkan pahala, atau motivasinya tidak masuk neraka, atau motivasinya akan mendapatkan kenikmatan keberkahan yang diberikan Allah di dunia. Itu motivasi eksternal, bukan di dalam diri kita. Nah, ada juga yang beribadah karena apa? Karena dirinya sendiri. Artinya bukan karena yang lain. Keikhlasan cinta pada Allah Ta'ala, artinya kecintaan pada Tuhan, akhirnya melakukan ibadah dengan benar dan tulus untuk melaksanakan ketakwaan atau ibadah itu tersebut. Jadi untuk dirinya sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri. Tuh. Jadi kita harusnya meningkat. Dulu takut dengan ancaman, termotivasi surga, termotivasi dapat pahala, termotivasi disenangi orang. Tapi ini enggak. Kita kembali pada diri, menghargai diri sendiri dengan keikhlasan melakukan ibadah. Itu gambaran konkret yang saya buat bentuk ibadah ini. Oke, kita lanjutkan. Apakah itu merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa orang itu jangan terlepas dari perintah, merdeka itu, tapi
cakap berbuat memerintah diri sendiri. Jadi karena apa motivasi atau ancaman atau apa, tapi karena dia bisa merubah dirinya sendiri. Nah, dihukum atau oleh penghargaan. Hukuman penghargaan itu aslinya bodoh, sama Bapak Ibu, yaitu eksternal, rayuan dari luar, dorongan eksternal. Dan kalau dari diri sendiri adalah internal pada diri sendiri. Jadi hukuman dan penghargaan itu sama, eksternal. Nah, saya lanjutkan. Bentuk program kebajikan. Nah, ini yang dari internal, bukan dari eksternal. Apresiasi. Saya merubah Bapak Ibu dengan memberi apresiasi, pengakuan secara khusus. Anda sudah benar. Anda melakukan suatu tindakan yang sangat mulia. Memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan pada semua murid yang bergantian, memberi konsisten, fokus pada proses. Kita beri motivasi. Itu bentuk apresiasi. Saya beri gambaran contoh ya. Contoh konkretnya. Terima kasih anak-anak, rasa tanggung jawabmu begitu besar pada saat kamu memungut kertas-kertas berserakan di lantai. Saya menghargai kepedulianmu anak-anak saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali anak pada saat menolong memulai murid baru yang baru masuk kelas. Ini contohnya. Sekarang kita harus membedakan. Kalau dari yang tadi apresiasi kebajikan, untuk menguatkannya dengan konsekuensi. Setelah kita membuatkan apresiasi, kemudian membuatkan pernyataan bersama, kita membuat konsekuensi. Konsekuensi itu untuk mengatur, menata diri kita itu, internal kita itu benar atau salah, bergerak atau tidak. Mari kita lihat. Ini Bapak Ibu saya ajak melihat apa yang ada di tulisan ini dan menilai apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencari 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Mencatat 100 kali buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Mengganti kertas yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan meja yang telah tersenggol. Disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, ini yang nomor 1 ini apa? Ini hukuman ya. Nomor 2 itu apa? Hukuman. Nomor 3 hukuman juga sama. Yang keempat, karena ini adalah sudah merasa mencoret-coret, maka ini konsekuensi, mengganti. Membersihkan meja karena dia yang menumpahkan, ini konsekuensi. Yang selanjutnya adalah hukuman ini ya, karena tidak memakai sepatu dia dihukum. Terus kemudian karena sudah terbiasa gitu, maka ini adalah konsekuensi. Nah, kita lihat ini jawabannya ya, hukuman yang ini yang terakhir ini kayaknya membingungkan, tapi ternyata ini adalah konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Sudah kebiasaan, akhirnya menjadi konsekuensi. Apa dampaknya hukuman? Apa dampaknya konsekuensi? Bapak Ibu, suatu yang menyakitkan hati kalau hukuman itu membuat anak sakit, anak membenci disiplin, paksaan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini hukuman. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, buat anak merasa tidak nyaman, jangka pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, menghargai stimulus dan tanggapan, mendorong agar mudah menyesuaikan diri.
konsep diri baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk time out. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahannya. Dia itu tidak diperbaiki oleh gurunya atau temannya, tapi memperbaiki kesalahannya sendiri sehingga mereka akan kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih baik. Jadi dirinya sendiri yang dirubah. Jadi itu jiwanya. Restitusi merupakan proses kolaboratif, ya, mengajak murid mencapai solusi yang masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gozen tahun 2004. Oke. Keyakinan kelas. Nah, untuk mengapa tidak peraturan? Nah, kita contohkan ya. Mengapa kok bukan peraturan tapi keyakinan? Diganti keyakinan, karena mengapa kita, ini gambaran konkretnya, mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm? Helm sering terjadi karena takut ditilang, takut kecelakaan. Padahal untuk menjaga kesehatan, tapi bukan takut ditilang. Mengapa kok tidak memilih peraturan 3M? Masker, karena kita tidak yakin terhadap 3M itu, atau kita tidak takut dengan hukumannya. Itu kan mengapa kita memilih peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan, ya karena itu tadi, bukan karena eksternal, bukan dari internal, untuk mendukung motivasi kembali nilai keyakinannya, ya, untuk supaya terjadi internal, kita mendukung motivasi intrinsik kembali nilai keyakinan lebih menggerakkan dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, ini budaya positif awalnya, kemudian lingkungan yang positif, kemudian membuat keyakinan kelas. Keyakinan itu akan menjadi peraturan kelas. Jadi yang lebih luas adalah budaya positif. Ya, kita lanjutkan. Peraturan keyakinan kelas. Nah, selalu mengembalikan buku di tempatnya. Apa jawabannya? Dilarang mengganggu orang lain. Apa Bapak Ibu? Silakan diisi ini. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian menukiran. Gunakan masker. Jangan berdiri di kelas atau koridor. Nah, ini keyakinan kelas kita rubah. Yang kata-kata ini menjadi selalu kembalikan buku di tempatnya, namanya harus bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir 15 tahun sebelum pembelajaran, menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, ini seterusnya sama ya. Kita lanjutkan saja. Kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 Bapak Ibu. 1, kasih sayang. Orang itu pasti butuh kasih sayang. Dari intrinsik manusia itu butuh kasih sayang. Butuh penguasaan, menguasai. Butuh kebebasan. Butuh kesenangan, semua butuh kesenangan. Butuh bertahan hidup. Itu adalah motivasi. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Saya lanjutkan. 5 posisi kontrol yang merubah manusia itu. Ini ya, yang tadi kita bahas tadi. Ada penghukuman, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman atau pemantau, manajer. Kalau penghukuman, contohnya guru menghardik. Penghukuman, kalau kamu tidak melakukan maka awas, mengancam, memberontak. Hasilnya anak memberontak, melawan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biar saja, nanti juga marah-marahnya hilang lagi. Dampak pada murid adalah mengulang kesalahannya. Membuat orang merasa bersalah, berceramah. Nah, seharusnya kamu sudah tahu, Ibu. Menyembunyikan, menyangkal bohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, merasa rendah hati. Ya, ini sebenarnya. Ini sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ini lebih tinggi lagi.
ketergantungan, meletakkan. Nah ini pemantauan, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri, diawasi. Ya ini kalau kita sebagai pemantau. Tapi yang tinggi adalah menghargai diri sendiri, adalah manajer. Kita sebagai mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu itu sebenarnya pintar, nak. Nah ini contohnya ya. Kamu sebenarnya pintar, tapi pintar sepak bola, tapi tempatmu sepak bola itu bukan di kelas, tapi di lapangan. Jangan di kelas. Nah ini contohnya. Ini memanajer. Nah, saya juga senang. Kamu itu senang olahraga, tapi bukan tempatnya di sini. Nah itu menguatkan pribadi, kita beratkan murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Jadi dia itu merasa yang positif. Dan dunia itu dalam dunia yang berkualitas. Bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan? Mengevaluasi diri, itu caranya. Oke. Segitiga restitusi. Ya, ini untuk mencapai seperti itu kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu mencapai sebagai manajerial. Kita sebagai manajer, kamu tentu punya alasan melakukan. Adakah cara lain lebih efektif mendapatkan namanya itu untuk validasi kebutuhan, untuk menyatakan keyakinan nilainya telah kamu sepakati apa, kon wis janji nang aku apa, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nilai menunjukkan keyakinan, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, nak, tapi mari diperbaiki. Ya itu. Guru berkata, berbuat salah adalah yang biasa. Menstabilkan. Nah ini contohnya. Validasi, ini contohnya. Ini menanyakan keyakinan. Intinya Bapak Ibu, disiplin positif adalah teori kontrol, teori pilihan. Jadi intinya disiplin positif adalah teori kontrol. Anda mengontrol orang lain hanya Anda tidak bisa mengontrol ya. Ini makna disiplin itu ini. Semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan sing paling apik adalah keyakinan keras. Model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus kualitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah ini yang harus kita pelajari. Itulah disiplin positif, yaitu teori kontrol, yaitu internal pada diri, motivasi internal pada diri sendiri. Semoga kita bisa menjalankan dan tidak ada perasaan kok angel mengatur, tidak ada ancaman, tidak ada hukuman, dan tidak mengeluarkan biaya apapun. Kita cuma menggerakkan jiwa anak itu menjadi yang tergerak. Jadi motivasi internal pada diri anak itu, bukan eksternal dengan rayuan, dengan hukuman, dengan ajakan-ajakan, tapi menggerakkan jiwanya. Oke, itulah yang kita pelajari. Semoga bermanfaat, bisa kita terapkan dalam sehari-hari pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.